Sebetulnya yang dikatakan menduakan Tuhan, manusia tidak berhak untuk mengeklaimnya, tapi Tuhan semesta alamlah yang mengerti bahwasanya siapa yang menduakan dirinya. Bagaimana bisa diartikan kalau melakukan sesaji yang dianggap memberi makan jin ini adalah menduakan Tuhan yang Maha Esa. Nah, disinilah letak perbedaan daripada sebuah kepercayaan. Kalau kepercayaan leluhur Jawa, tubuh manusia tercipta dari 4 unsur yang dinamakan lemah, geni, banyu, angin, tanah, api, air, dan angin. Kalau memang makhluk jin diciptakan dari api, lah unsur tubuh manusia ini loh, salah satunya juga terbuat dari api. Baik teman-teman, ini saya menuju ke Punden Sendang. Bahwasanya banyak sekali orang berbondong-bondong mendatangi tempat ini untuk berbagai macam hajatnya masing-masing. Dan di suatu tempat yang indah ini, inilah yang disebut dengan Punden Sendang Rejo. Bahwasanya Punden merupakan sebuah tempat peninggalan leluhur Jawa yang betul-betul memiliki fungsi maupun manfaat yang sungguh sangat luar biasa. Dan atas partisipasi dari masyarakat, di sini sudah disediakan sebuah gubuk untuk beristirahat. Biasanya untuk orang yang ngalap berkah bisa beristirahat di sini. Nah, tamu-tamu yang datang ini ada yang mencari kelancaran rezeki, minta didoakan kepada seluruh leluhur juga ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang ada di sini. Dan juga ada yang meminta doa restu untuk tujuan-tujuan tertentu. Tapi apalah dari semua itu, yang perlu kita telaah adalah metode ataupun fungsi dari punden tersebut. Nah, inilah yang dipercaya oleh masyarakat bahwasannya di sini ada Mbah Danyangnya, sosok penunggu tersebut bernama Mbah Dinem, ya. Ini yang dimitoskan. Nah, sebetulnya kendati pun beliau ini ada atau tidaknya, kita melihat dalam bentuk fisik terlebih dahulu. Jadi ketika kita melihat ada pohon yang diselendangi atau diberi jari seperti ini, berarti menandakan pohon tersebut dilindungi. Dan perbedaannya kalau orang Jawa, ini punden ini manfaatnya yang pertama adalah sebagai pemersatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Jadi salah satunya contohnya adalah seperti ini. Punden kerap sekali dipergunakan untuk acara-acara tertentu, salah satunya nyadran, sedekah bumi, jembulan, dan acara tirakat yang lainnya. Nah, pada saat melakukan itu biasanya melakukan sesaji di sini. Jadi sesaji ini sebetulnya bisa kita telaah. Kalau kita melihat sesaji, ini berbeda orang, berbeda dalam mengkaji filosofinya. Khususnya kemurnian ajaran Jawa dalam sesaji ini adalah sebagai ikatan rasa terhadap leluhurnya. Dan dalam bentuk fisiknya, mereka sedang melakukan sedekah kepada siapa? Binatang-binatang yang ada di sekelilingnya. Seperti ini kan ada telur ya, telur ini nanti sebetulnya kalau dikaji ini ada filosofi, ada makna hakikatnya. Demikian bunga, berarti orang yang menabur bunga, dia ini memiliki tujuan yang baik ya, yang mudah saja kita cerna. Sedangkan telur ini adalah warnanya putih ya, melambangkan daripada sebuah kesucian hati ya. Lalu di tengahnya ada kuningnya. Kuning ini adalah emas permata ataupun berlian seperti itu. Jika sudah memiliki tujuan yang baik, maka akan terdapat sebuah kenikmatan ataupun keindahan di dalamnya. Lalu biasanya orang yang memiliki nazar di punden
seperti ini kan ada bekas tusukan ya. Nah biasanya ini dikasih ayam apa ya, panggang ayam atau dikasih daging kambing, ada yang seperti itu ya. Nah ini sebagai wujud sebetulnya di mana pohon besar ini sudah banyak memberikan keteduhan, banyak memberikan fungsinya ya. Oksigen yang kita hirup sehari-hari ini juga diciptakan dari tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuhan ini juga menjadi rumah para binatang, menahan erosi, banjir, dan yang lain sebagainya. Nah, khususnya untuk orang Jawa bahwasannya antara tumbuhan, binatang, dan tubuh manusia adalah satu kesatuan yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Sehingga jangan heran kalau adat istiadat budaya Jawa dalam memandang pohon besar ini adalah leluhur mereka. Bebatuan besar adalah leluhur mereka, angin adalah leluhur mereka, tanah adalah leluhur mereka, api adalah leluhur mereka, dan alam semesta semua ini adalah leluhur kita semua. Jadi berbicara tentang orang yang melakukan saji, ini adalah sebagai simbolik saja menghormati alam semesta ataupun seluruh leluhurnya. Dan dalam bentuk fisiknya ini bukan ngasih makan jin, setan, siluman, tapi sedang bersedekah kepada ekosistem yang ada di sekelilingnya. Karena yang membutuhkan nutrisi ini tidak hanya manusia saja. Yang membutuhkan makan enak tidak manusia saja. Banyak lalat-lalat yang ingin juga makan enak, membutuhkan nutrisi, merutu ya. Terus kemudian bakteri-bakteri. Manusia ini nggak bisa lepas dari tumbuhan. Apa yang dia makan sehari-hari kalau bukan tumbuhan ya. Nah, jadi tumbuhan ini dianggapnya memiliki ruh kalau orang Jawa. Terus binatang, di dalam tubuh manusia juga terdapat banyak bakteri. Bahkan jumlah tubuh kita dan bakteri maupun virus yang ada di tubuh kita ini lebih banyak bakterinya. Nah maka dengan cara melakukan sesaji ini, melakukan satu sedekah di rumahnya leluhur, maka jangan heran kalau adat istiadat Jawa ini menganggap pepunden ini dikeramatkan, memiliki tuah, memiliki energi mistik yang sangat tinggi dan sangat disakralkan. Mulai sekarang stop beropini menjustis bahwa punden keramat ini adalah tempat yang hitam. Salah total, karena justru pepunden ini adalah salah satu tempat sebagai pemersatu antara alam yang wujud dan yang tidak wujud, yang fisik dan yang non fisik, yang tampak mata dan yang gaib. Sehingga terjalin satu ikatan rasa, saling doa mendoakan, kasih mengasihi, sayang menyayangi. Coba bayangkan ketika pohon besar dililit ya pakai kain seperti ini, siapa yang berani nebang? Bebatuan dikasih sesaji, dikasih bunga, siapa yang berani merusak bebatuan tersebut? Ya. Jadi ini sifatnya melindungi dan menghormati. Ketika ada sendang ya, sendang yang dikeramatkan, siapa di sini yang berani nimbun sendang itu? Kalau bukan orang nekat, orang yang minim dari pengetahuan. Dan saya rasa ini sudah cukup menjadi edukasi bahwasanya memperkenalkan adat budaya Jawa ini banyak hakikat makna yang terkandung di dalam adat istiadatnya. Salah satu contohnya adalah punden keramat, makam keramat, sendang keramat, ataupun tempat-tempat keramat yang lainnya. Ini memiliki manfaat yang sangatlah besar. Dan kita jumpa pada video selanjutnya yang tentu seputaran tentang nguri-nguri budaya Jawa ataupun sharing ya, ataupun edukasi babakan masalah hal-hal yang lain tentunya. Matur suwun.